Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Buruh cuci pakaian di Lampung Utara dibunuh oleh tetangganya. Kawanan gajah liar merusak permukiman, 20 rumah dan 1 mobil rusak. Kawanan pencuri motor yang membawa senjata api terjungkal akibat dipepet minibus. Warga Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Sabtu pagi digegerkan tewasnya salah satu tetangganya akibat dibunuh. Korban bernama Siti Fatimah, berumur 65 tahun, yang kesehariannya sebagai buruh tukang cuci pakaian di rumah tetangganya. Korban tewas akibat menderita luka sayatan di leher, diduga akibat dianiaya menggunakan golok. Menurut polisi dan tetangganya, korban tinggal sendirian di rumahnya. Jenazah korban ditemukan tetangganya saat pagi hari. Pembunuhan korban diduga terjadi saat hari masih gelap atau dini hari dan tidak ada satupun warga yang tahu atau mendengar ada keributan di rumah korban. Pak Enal ini yang ngelihat, langsung dia manggil keluarganya ke belakang, saya manggil Pak LK. Oh, itu. Udah itu aja. Korban posisi gimana, Bang? Posisi ya kayak gitulah, tergampar yang di depan rumah. Di depan rumah itu. Udah posting meninggal ya? Iya, posisi udah ini. Korban mengalami luka apa, Bang? Ya? Korban mengalami luka apa? Kalau kata dia orang kena gorok ini. Itu ya? Oh, Ini sempat tengkara deh, Bang ya? Batangkara. Ada keluarganya di belakang rumah ini. Ada peristiwa pembunuhan, namun untuk kejadian belum kita perdalam. Korban ini usianya berapa, Pak? Korbannya namanya Siti Fatimah, itu warga sini, usia 55 tahun, suku Lampung, Jalan Abrati. Korban ini meninggal mengalami luka apa, Pak? Korban mengalami luka sayatan di leher dengan menggunakan senjata tajam. Untuk dugaan sementara, Pak, ini pencurian atau perampokan atau murni pembunuhan, Pak? Kalau untuk dugaan murni pembunuhan, karena yang diambil barang belum diketahui ini. Berarti masih proses penyelidikan, Pak ya? Iya, masih dalam penyidikan. Polisi mengevakuasi jenazah korban di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Ria Kudu, Lampung Utara untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tim Reskrim Polres Lampung Utara dan Polsek Kota Bumi Kota Sabtu siang menangkapan pelaku pembunuhan terhadap Siti Fatimah, wanita buruh cuci pakaian. Tersangka bernama Mulkantoro alias Toro, pria berumur 32 tahun yang tinggal bertetangga dengan korban. Tersangka ditangkap sekitar 3 jam polisi melakukan penyelidikan. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengatakan tega membunuh korban karena dendam. Namun, ia belum mengungkapkan penyebab dendam tersebut. Tersangka membunuh korban dengan pisau yang kemudian dibuangnya di sekitar pohon pisang di depan rumah korban. Alat yang digunakan apa? Untuk kamu membunuh? Hah? Pisau. Kamu simpan di mana? Di batang pisang ya? Betul ya? Iya. Sama siapa kamu ngelakuinnya? Sendiri. Iya. Ya. Benar ya? Iya.
Pembunuhan terhadap Siti Fatimah mengagetkan para tetangganya. Mereka tidak menyangka dengan perbuatan tersangka, sebab sehari-hari tersangka dan korban tampak saling menyapa dan belum pernah terdengar mereka bertengkar atau cekcok mulut. Mulkantoro itu di mata warga seperti apa sih Bang sosoknya Bang? Ya biasa aja sih, ya kayak begitu. Korban sama pelaku ini kenal apa enggak Bang? Apa ada hubungan keluarga? Kenal ini paling tetangga aja. Iya, karena tetangga. Sebelumnya ada masalah nggak sih mereka ini? Kalau saya nggak ada sih. Yang kita dengar apa Bang? Apa ini pencurian apa gimana Bang? Kalau itu kurang tahu sih, pencurian atau tidaknya. Ini tukang cuci deh. Itu ya. Iya, tukang cuci baju. Kalau untuk yang si Toro ini gimana kesehariannya? Nggak tahu saya itu. Pengangguran atau apa? Pengangguran kalau itu ya. Sebelumnya pernah dengar ada masalah nggak sih antara Toro Nggak sama ada korban? juga. Heran saya. Kita sebagai tetangga kaget nggak? Suara-suara nggak ada malam itu. Iya, biasanya kan suaranya ramai. Ini kita sebagai tetangga kaget nggak? Nggak dengar sekali. Gitu ya. Bukan maksud kejadian ini jadi kaget. Iya, kaget lah. Tahu-tahu pagi jam 2 subuhnya udah kayak gitu. Nggak nyangka ya. Kejadian nggak nyangka. Tersangka Mulkantoro kini ditahan di Mapolres Lampung Utara. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait motif pembunuhan wanita buruh cuci pakaian tersebut dan rencananya kasus akan dirilis Polres Lampung Utara pada hari ini. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kawanan gajah liar merusak 20 rumah dan 1 mobil milik warga di desa Roworejo, Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat, Jumat malam. Akibat kejadian tersebut, 5 rumah rusak berat, 15 lainnya rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian tersebut karena warga telah menyelamatkan diri dengan berlari ke arah perkebunan saat mendengar kawanan gajah datang masuk ke desa. Menurut pembina Satwa Gajah Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh, Sugeng Hari Kinaryo saat dihubungi melalui telepon, mengatakan gajah yang menyerang desa Roworejo berjumlah sekitar 18 ekor. Kawanan gajah tersebut berasal dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Penyebab kawanan gajah keluar dari habitatnya masih diselidiki. Warga dan petugas bergotong royong mengusir gajah untuk digiring kembali ke habitatnya. Pengusiran gajah dilakukan dengan cara membunyikan kentongan dan menyalakan mercon. Informasi pada Minggu pagi, kawanan gajah tersebut telah berhasil digiring kembali ke habitatnya. Warga dan petugas bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak, namun mereka tetap siaga. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Mantan calon legislatif atau caleg asal Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang terlibat penyelundupan 70 kg sabu-sabu dari Sumatera ke Pulau Jawa menjalani sidang di Pengadilan Negeri Kalianda. Terdakwa bernama Sofyan dituntut jaksa dengan hukuman mati. Menurut jaksa, peran terdakwa sebagai pengendali penyelundupan narkoba tersebut. Ia ditangkap setelah sempat buron selama 2 bulan setelah polisi menangkap 3 anak buahnya di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ketiga anak buah terdakwa yang bernama Safrizal, Ryan telah divonis hukuman penjara seumur hidup dan satu lagi bernama Iqbal telah divonis 18 tahun penjara. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Adapun hal yang memberatkan terdakwa, pertama perbuatan terdakwa sudah mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Kedua, terdakwa melarikan diri setelah melakukan tindak pidana. Hal yang meringankan, pertama terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan. Yang melalui terdakwa menyebut dalam perkara ini dan perada ketentuan undang-undang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Kalianda meminta mengadili perkara memutuskan satu, menyatakan terdakwa Sofyan Aristian Syafruddin terbukti secara sah dan demikian bersalah telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 gram. Sebelumnya dalam dakwaan berikan penuntut umum.
Sementara itu, pihak terdakwa menyatakan keberatan dengan tuntutan jaksa tersebut. Pada kasus ini, penasihat hukum terdakwa menyatakan kliennya bukan pemilik dan pengendali penyelundupan 70 kg sabu-sabu tersebut. Mereka merupakan kurir yang disuruh oleh bandar besarnya bernama Asnawi yang kini masih buron. Yang bisa menjadi pertimbangan nanti dari bahan dari kami itu adalah karena para terdakwa ini bukan pelaku utama, artinya mereka adalah kurir atas perintah Asnawi melalui Sofyan ini melalui Safrizal, si Iqbal dan si Ryan gitu. Artinya apabila mereka betul pemilik daripada barang tersebut dan yang mengendalikan adalah betul dari saudara Sofyan, itu tidak masalah hukum mati. Tapi ini kan bukan mereka ini kurirnya Asnawi pun masih DPO sekarang. Terdakwa Sofyan ditangkap polisi Polda Lampung pada bulan Mei lalu atau 3 bulan setelah pemilihan legislatif. Sebagian uang hasil dari menyelundupkan narkoba tersebut dipakai tersangka untuk mendanai kampanyenya. Pada pemilihan legislatif tersebut, Sofyan gagal mendapatkan kursi di parlemen. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pengennya gitu dong.